Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, malam kepada penonton dari seluruh Indonesia. Selamat datang di acara podcast Sejarah Pemikiran. Sebelum kita mulai acara, kayaknya kita kenalan dulu dong, biar makin akrab. Nama saya Zuriansyah, saya selaku moderator pada acara podcast kali ini. Dan kita lihat sih belakangan ini ya, sepertinya ada suatu film ya yang sedang hangat sekali diperbincangkan di kalangan anak muda. Judul filmnya adalah Groundhog Day. Ya menarik sekali untuk dibahas nih. Oke, tentu saja saya tidak sendiri. Ada tamu-tamu menarik yang akan menemani kita pada hari ini. Boleh perkenalkan diri? Mulai dari Nanda mungkin. Oh iya, ya, halo semuanya, salam kenal, nama aku Ananda. Oke, giliranku. Halo semuanya, namaku William Winston, boleh dipanggil William. Oke, halo semuanya. Aku Yudi Ontowiryo dan biasa dipanggil Yudi. Nah, Oke. Halo Nanda Winston Yudi. Gimana kabarnya semua? Baik-baik, sehat? baik, Sehat Bang. sehat. Baik-baik. Alhamdulillah. Oke, baik sehat semua ya. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai nih tentang film yang lagi hype banget di kalangan anak muda, yaitu Groundhog Day. Udah pada nonton belum nih? Nah, pas banget nih. Aku juga kemarin baru kelar nonton tuh film. Oke, mungkin kita mulai langsung aja ya. Jadi ada nggak sih dari kalian yang bisa nyeritain gimana secara garis besar atau sinopsisnya dari film Groundhog Day ini? Nah, ya, coba mungkin aku coba menjawab ya. Jadi seingat-ingat aku nih, kalau film Groundhog Day ini mengangkat suatu budaya berupa festival dari Jerman. Nah, namanya itu Groundhog Day. Nah, festival ini dirayakan setiap tanggal 2 Februari oleh masyarakat Amerika Serikat. Konon, disebutkan jika seekor marmot tanah muncul dari lubang ketika cuaca berawan, artinya musim semi akan tiba. Tetapi apabila cuaca cerah dan marmot tanah melihat bayangan lalu masuk kembali ke lubang, maka musim dinginnya akan berlanjut selama 6 minggu gitu. Nah, pemeran utama di film ini sih kalau nggak salah Phil Connors. Nah, dia punya sifatnya tuh kayak angkuh gitu, selalu melihat sekelilingnya tuh gimana ya, negatif gitu, kayak pesimis, gitu, sinis gitu ya. Oke. Jadi alur ceritanya itu bermulai pada pada saat ini tokoh utamanya si Phil Kanus itu ditugaskan untuk meliputi acara festival yang bernama Groundhog Day yang berlangsung pada setiap tanggal 2 Februari di sebuah kota bernama Punxsutawney bersama Rita, calon produser dan juga kameramen bernama Larry. Sebenarnya si Phil Kanus ini ogah untuk pergi gitu, enggan dia. Karena sebenarnya ya mendengar ramalan dari si Tupai yang mengatakan bahwa musim semi masih akan datang 6 minggu lagi. Nah, lantas tentu saja Phil Connors itu mengejek dengan nada sarkasmenya. Tak ingin terlalu lama di Punxsutawney, Phil mengajak Rita dan Larry, teman-temannya yang bersamanya, segera kembali ke Pittsburgh. Namun naas, pada saat mereka dalam perjalanan balik ke Pittsburgh, jalanan mereka terhalang oleh badai salju, sehingga itu sangat berbeda dengan cuaca yang dibacakan Phil di TV sebelumnya, itu cerah. Nah, Phil dan teman-temannya pun jadi terpaksa harus nginep di Punxsutawney. Nah, keesokan harinya, tepat pada pukul 6 pagi, beberapa hal yang ganjil ini dialami sama Phil. Semua peristiwa yang telah ia lalui pada hari kemarin terulang sama persis dengan yang hari ini, jadi kayak deja vu gitu ya. Terus sebagian besar peristiwa tersebut adalah hal yang sangat dibenci oleh Phil. Nah, salah satunya yaitu pertemuan Phil sama penjual asuransi yang menyebalkan yang namanya tuh Ned, dan diceritakan bahwa dulu itu merupakan Ned itu merupakan teman dari Phil, teman sekolahnya. Nah,
peristiwa-peristiwa ganjil ini tidak hanya berulang 1 atau 2 kali, tapi sampai berulang berkali-kali gitu. Terus dia sudah mencoba melakukan bunuh diri agar keluar dari lingkaran peristiwa itu, tapi hasilnya malah nihil. Dia terbangun kembali di kasurnya pada jam dan tanggal yang sama terus. Wah, benar-benar menarik sekali ya ceritanya. Jadi film ini mengangkat semacam konsep seperti time loop, di mana si karakter utamanya seolah-olah berada dalam lingkar waktu yang sama dan terjadi hal-hal yang sama terus setiap harinya secara berulang-ulang. Terus gimana sih akhir dari cerita pada film Groundhog Day ini? Nah, jadi si Phil ini mulai sadar diri dan juga mengintrospeksi dirinya selama ini telah menjadi manusia yang egois, sering mementingkan dirinya sendiri, cuek, terus sinis, dan juga hal-hal buruk lainnya yang telah dia perbuat. Nah, terus Phil mulai memperhatikan setiap tindakan yang dia lakukan. Nah, dia berubah menjadi sosok yang penolong dan ramah. Terus dia juga menekuni banyak hal dalam bidang estetika seperti seni memahat patung es, bermain piano, terus ilmu pengetahuan, filsafat, dan juga sebagainya. Hingga sampai pada suatu saat ketika dia sedang melakukan pekerjaannya seperti biasa meliput, dia tampilannya sudah mulai berbeda, terus kepribadian sifat-sifatnya juga sudah 180 derajat dari sebelumnya. Sepanjang hari dia terus berusaha melakukan kebaikan hingga sampai pada malam hari dia tertidur bersama kekasih sejatinya yang bernama Rita tadi. Lalu ketika dia terbangun, tanggal sudah berubah menjadi 3 Februari dan dia menemukan bahwa dia sudah terbebas dari lingkaran waktu tersebut. Oke, baik-baik. Mungkin sekarang kita bisa menganalisis masalah-masalah yang ada pada film ini, lalu kita hubungkan ya dengan pemikiran-pemikiran filsuf yang terkenal. Mungkin kita yang pertama memikirkan dulu yang pertama Herakleitos. Bagaimana menurut mungkin Anda ya, gimana menurut kamu mengenai masalah-masalah di film ini dan kita hubungkan dengan pemikiran Herakleitos? Wih, bagus nih pertanyaan ini. Nah, kalau menurut pemikiran Herakleitos, segala sesuatu yang ada di dunia ini tidak ada yang tetap atau selalu berubah. Gitu. Prinsip yang dikenal dengan relativisme. Dalam film ini bisa kita lihat pada saat Phil terus-menerus terbangun pada hari yang sama, dia memanfaatkan momen itu untuk berbuat semaunya hingga sampai suatu saat dia jenuh akan hal tersebut. Tersirat di pikirannya kayak gimana ya? Apakah hanya ini yang bisa didapatkan dalam kehidupannya gitu? Apakah ada kehidupan setelah kematian? Nah, dia menjadi tersadar bahwa selama ini dia merupakan sosok yang egois, cuek gitu, dan sebagainya. Nah, kemudian dia merefleksi dirinya, gitu kan, selama ini dan berusaha untuk menjadi sosok yang dermawan, suka menolong, gitu, baik hati. Gitu. Habis itu si Phil ini melakukan hal terbaik yang bisa dilakukan kepada setiap orang. Gitu. Kemudian jadi apabila manusia sudah bisa menyadari atas perbuatan yang dia buat itu salah, dia akan menyesali perbuatannya dan kedepannya bisa memperbaiki perbuatan yang salah tersebut gitu. Intinya kayak gimana ya, manusia akan selalu mengalami perubahan kapanpun secara cepat maupun lambat itu sih. Oh, jadi seperti itu, menarik sekali ya. Baik, mungkin kita sekarang beralih pada pemikiran filsuf terkenal lainnya, yaitu Parmenides. Menurut Yudi, bagaimana hubungan pemikiran Parmenides terhadap permasalahan yang terjadi pada film Groundhog Day ini? Nah, menurut Parmenides, segala sesuatu yang ada akan selalu ada, dan segala sesuatu yang tidak ada tidak akan pernah ada. Nah, semua hal yang ada di dunia ini dapat berubah kecuali pikiran. Pikiran akan menimbulkan kebenaran, dan kebenaran adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, yang asalnya dari pikiran manusia juga. Kita bisa bayangkan kalau misalnya kita ingin berinovasi membuat alat pendeteksi banjir. Nah,
alat itu tidak akan pernah ada apabila tidak keluar dari pikiran manusia dan direalisasikan dalam kehidupan yang sebenarnya. Pada film ini, Phil orang yang kaya akan egoisme, nafsu, haus, dan juga kekuasaan. Nah, sifatnya tidak menunjukkan hal positif dan menggambarkan kebenaran yang menyebabkan waktu terus berulang pada tanggal 2 Februari hingga Phil mengalami perubahan pada dirinya sendiri. Terus pesannya adalah hanya orang yang melupakan masa lalu dan mau merubahlah yang dapat memperbaiki masa depannya. Benar nih. Saya sangat setuju juga nih dengan pesan yang disampaikan oleh Yudi. Manusia harus mau berdamai dengan masa lalunya untuk memperbaiki masa depannya. Baik, mungkin sekarang menurut Winston nih, bagaimana pemikiran Plato mengenai hal ini? Oke, dari Plato kita kan tahu kalau Plato itu memberikan pendapatnya dengan membagi dua kenyataan dunia, realitas, yang biasa dikenal dengan dualisme Plato, yaitu dunia ide sebagai realitas tetap dan juga dunia jasmani sebagai realitas yang selalu berubah-ubah. Contoh, misal ada sebuah buku tersebut kemudian rusak terbakar, maka secara fisik maka bukunya saja yang hancur, namun ide-ide yang terdapat dalamnya tidak akan hilang karena sudah terekam di pikiran manusia yang membaca dan mempelajarinya. Nah, kalau misalnya pada film ini kita lihat bahwa Phil itu sudah berkali-kali terbangun dan masih berada pada tempat dan waktu yang sama. Sementara dia sebenarnya sudah melakukan banyak hal dan belajar dari pengalaman. Seperti di beberapa scene ditunjukkan kalau dia jatuh dalam kubangan air, menghancurkan jam waker. Dia juga sempat belajar piano, belajar dan memahat patung es. Dan beberapa hal-hal yang dilakukan yang malah membuat dirinya berkembang secara emosional lebih baik. Nah, jadi kan dia pas saat terbang tuh kembali lagi ke tanggal 3 Februari, kembali ke awal pada saat dia masuk ke dalam time loop itu. Walaupun kelihatannya seperti kembali semula, tetapi pikiran dan kemampuannya yang telah ia dapatkan pada saat time loop itu tidaklah hilang. Nah, menurut Plato kan mengajarkan sebagian besar orang cenderung mengharapkan kebahagiaan dalam hal duniawi, misal kekayaan dan kekuasaan. Kebahagiaan yang sejati tidak dapat diraih apabila masih mengacu pada hal materi, sebab jiwa merupakan penggerak hidup utama dan keinginan seperti kekayaan dan kekuasaan itu hanyalah keinginan tubuh atau badan yang bersifat sementara atau duniawi. Oke, baik. Sekarang mungkin kita bisa membahas pemikiran dari Aristoteles ya. Dia ini kan merupakan murid dari Plato ya, sang guru. Nah, pemikiran Aristoteles menyebutkan bahwa materi tidak mungkin tanpa bentuk karena keduanya saling membentuk satu kesatuan gitu, dan tidak dapat dipisahkan. Nah, paham ini disebut hylomorphisme gitu. Nah, hyl itu artinya materi dan morph artinya bentuk. Nah, hyl membuat sesuatu itu mempunyai identitas, gitu. Sedangkan morph merupakan kesatuan dari keragaman sesuatu dan dapat dipahami oleh akal budi. Nah, dalam adegan-adegan yang ditunjukkan dalam film itu kita lihat misalnya jam waker yang Phil banting setiap paginya. Itu merupakan suatu kesatuan dari berbagai bahan seperti jarum jam, baterai, penggas, dan ya, lain sebagainya lah ya. Semuanya itu tidak dapat menjadi jam waker apabila mereka berdiri sendiri gitu. Jadi semua bahan itu harus dibentuk sedemikian rupa barulah dapat disebut sebagai jam waker. Oke, luar biasa sekali ya jawaban dari Winston, Yudi maupun Anda, sangat membuka wawasan kita. Jadi kalau saya kasih pesan moral dari pembicaraan kita tadi ya, artinya sebagai manusia itu kita harus selalu berbuat baik dan berpikir positif terhadap sesuatu yang akan terjadi ke depannya. Memang kita sering berbuat kesalahan, tapi kita harus belajar dari kesalahan itu dan tidak mengulanginya di masa depan. Oh iya, baik. Sekarang mungkin aku mau ngucapin terima kasih ya sebanyak-banyaknya pada Yudi, William, maupun Anda karena udah bersedia hadir pada podcast kali ini dan berbincang banyak mengenai film Groundhog Day. Semoga podcast kali ini bisa menambah pengetahuan kita dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Saya Zuriansyah, pamit undur diri sebagai moderator. Terima kasih. Dadah, terima kasih semua.